berarti karena memang hati itu berbolak-balik, hati itu macam-macam keadaannya. Jadi manusia ini ada jasad. Jasad ini Allah jadikan dari turab, dari tanah, dicampur dengan air surga, diadon, jadilah Nabi Adam di jasad. Tapi unsurnya itu tanah kotor. Tanah kotor ada. Ya. Tanah apapun asal ada nyaman bila di awak ini, pada awak kita di tanah juga. Sama aja sekalinya. Asa kayak apa? Lawan tanah ini ada kawat pasir sedikit saja, tapi namanya aku batis. Pada kalau ada pasir di baju, membuang aja. Padahal kita ini dari tanah juga. Kenapa kalau lawan pasir sebentar? Ringkat, nah begitulah tanah. Tapi dicampur dengan air surga, yaitu menjadi diolah, diadon menjadi jasad. Fa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Bila aku telah sempurnakan jasad manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita ini dengan jasad yang paling sempurna. Jasad kita ini paling sempurna. Lalu aku tiup rohku, kata Allah, ditiup roh Allah. Sifat Allah hayah, al-hayah, Allah yang memiliki, Allah yang maha hidup. Wa huwa hayyun, yang menghidupkan. Hayah sifat hidup dan menghidupkan. Hidup dan menghidupkan. Kita ini sifat hayah, cuma kada menghidupkan. Kita ini punya hayah, cuma tidak hayyun. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari rohku. Nah, lalu Allah berikan kita dipinjami sifat hidupnya Allah Ta'ala, dipinjami. Makanya kita ini milik Allah beradaan, roh kita ini milik Allah. Kita ini tidak memiliki apa-apa, jangankan harta, roh itu kita lain ampun kita. Apalagi harta, dari mana kita dapat harta? Pangkat jabatan, jadi jangan pernah merasa memiliki, itu hubud dunia. Rohnya kita ada ampun kita. Roh itu sifat Allah tinggi. Roh itu tempatnya di surga, di langit. Kemudian Allah tempelkan ke jasad. Roh ini sejujurnya sareng, ada nyaman bagi yang di awak kita itu. Kotor tanah ini, roh yang tinggi, tanah yang di bumi ini dengan roh yang di langit. Allah gabungkan roh ini asal ada nyaman bagi yang di awak kita itu. Sebujurannya cuma kena kehendak Allah Ta'ala. Ya roh ini hakun dijadikan. Ya, lalu hidup manusia, lalu ngarannya nafsu jiwa. Nah, jiwa ini roh, sesuatu yang bagus, cahaya ilahi, sir Allah Ta'ala, tempatnya tinggi di surga, dengan tanah yang kotor, yang hina, mimma immahin, sebabnya pun dengan sebab yang hina, dari air mani yang hina. Jadi ada dua unsur yang tergabung, namanya nafas jiwa. Dan jiwa ini tergantung bila kita ini ketujuh ke alam roh, maka jiwa kita banyak kebaikan. Bila ketujuh ke alam jasmani, banyak keburukan, ringan. Dan itu yang mengontrol hati. Nah, hati ini sebagai pengontrolnya. Hati ini hendak empat roh kah, hendak empat jasad kah? Nah, hati. Jadi jiwa ini nanti akan sirna, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati, habis ketika roh
cabut, habis jiwa. Ketika tagabuk, nafas jiwa. Ketika dicabut, habis, yaitu mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali engkau kepada golongan hamba-hamba, masuk ke dalam surga. Ini jiwa yang seperti mana? Jiwa yang 4 roh ke surga. Nafsu yang mutmainnah itu hati. Nah, makanya kebersihan hati ini itu orang yang condong daripada alam ruh. Ya. Tapi bila condong ke alam jasad jasmani, akhirnya menjasad ini kayak lakukan jasad ini hendak penampilannya aja hendak baik terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ulama kita memberikan sebuah ilmu namanya ilmu tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa rohani. Dan itu semuanya dirasa dengan hati. Galap. Pintu pertama taubah, hati. Ya. Masuk ke pintu makom, yaitu makom taubah. At-taubatu awwalu babin min abwabis salikin. Awalu manzilatin min manzilatis salikin. Taubat itu pintu pertama bagi orang yang ingin menempuh jalan Allah, jalan ruh, yang mana ruh dari Allah. Jadi taubat itu jalan pintu pertamanya. Bila orang tidak mengambil makom taubat, tidak ada pintu untuk membuka pintu roh yang sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bertaubat. Bahkan doa imbah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan hamba ini orang yang senantiasa tahu ahli taubat wal mutatahhirin, orang yang membersihkan hati. Wudu membersihkan jasad, juga diniatkan membersihkan hati. Makanya bila berwudu juga niatkan membasuh hati. Ya, bila mandi niatkan memandi hati. Gitu. Jangan jasad saja, hati. Ya Allah, ulun mandi mudah-mudahan hati ulun mandi juga. Ulun basabun menggosok awak linah, daki ini ulun gisik. Menggisik hati juga, yang kotor ini, ya begitulah orang yang senantiasa ingin menjadi orang yang taubat kepada Allah. Itu pintu yang pertama. Taubat itu meninggalkan segala maksiat. Ini santri kalau pengen dapat ilmu, kuat hafalan, jangan ada maksiat. Syakautu ila waqi' su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Wahai guru, kenapa ulun ini hafal bina lama, bina kada tapi kuat hafalan, cepat hafal, cepat jual bukahnya hilang. Apalagi nang lambat, sudah lambat hafal, cepat hilang. Milih mana? Cepat hafal, cepat hilang, lambat hafal, lambat hilang. Hah? Cepat hafal, lambat hilang. Nah, itu Imam Syafi'i dahulunya. Imam Syafi'i itu bila membaca, halaman kanan yang kiri ditutup dengan telapak tangan tutup. Kenapa? Bila tak buka, kita lihat halaman nang sebelah kiri camuk, tak dulu hafal nang sebelah kiri. Jadi dicampur kan hafalan sini lalu kada urut lagi, tutupi sini. Sekali pandang langsung hafal. Tapi Imam Syafi'i pernah
hafalan sidin itu tina lama alihnya menghafal sidin diadukan kepada imam wakil guru sidin. Nah, ketika masa-masa mengaji ujar guru fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, guruku memadahi aku wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat, taubat engkau, jangan gaya taubat, istighfar, minta ampun. Apa maksiat Imam Syafi'i? Apa bahari itu? Santri biasa ngaji dengan guru, tidak ada HP, maksiat, tidak ada diskotik, tidak ada pacaran di zaman bahari itu. Bedanya lah kalau pacaran lah, pacaran sama jauh pacaran itu bahasa. Ternyata Imam Syafi'i itu pas pulang dari rumah ke pondok, terlihat batis binian ditampur angin, najubah binian Arab tuh nang jubah hilang ketampur angin, tak buka batisnya. Ini daerah batis daerah ini nah, mata kakinya aja kadang nang sampai ke paha ke atas sudah ada. Nang duduk di kendaraan nang terlihat apa nih segitiga itu nang ada, terlihat nang apa nang ayam petaki itu nah ada terlihat itu terlihat bagus itu ada sengaja terlihat ketika angin menampur. Sekalinya hafalan sidin mulai berkurang. Begitulah seorang murid yang memperhatikan ilmu guru, bantu ulun supaya hafalan kuat. Jadi murid ini bila mengaji itu juga nangka itu, bila alim apa dah lawan guru minta amaliyah, minta amalan. Ini Habib Umar kasih amalan doa, baca Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'aqa'ik wa tardu biqada'ik. Baca 3 kali, insyaallah kuat hafalannya. Ya Allah, jadikan jiwa saya ini mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'aqa'ik wa tardu biqada'ik. Nah, hafallah. Nah, hafal sudah beratan sekali dengar aja hafal dia. Makanya ada kisah dulu raja itu kuat hafalan. Raja ini sekali mendengar langsung hafal. Bini raja 2 kali mendengar langsung hafal. Anak raja 3 kali mendengar langsung hafal. Pembantu raja 4 kali mendengar langsung hafal. Akhirnya raja ini membuat pengumuman perlombaan untuk membuat syair yang tidak pernah dihafal oleh raja. Bila ini bersyair, raja atau kada hafal menang. Bila raja hafal, kalah, kada dapat hadiah. Dan hadiah raja ini tentu kepingan emas ya, kantong kadut kah bahasanya, kadut kah? Kadut lah bahasa bahari itu kadut tuh. Oh, sugih itu bang. Bila menang, jadi ahli-ahli syair ya, mereka kada membuka buku, kada mencari syair yang malih, mengarang syair yang syair tidak pernah mereka karang sebelumnya, tidak pernah dibaca sebelumnya, tidak pernah ada di kitab sebelumnya, supaya raja kada hafal. Kalau ada di kitab kalau tidak pernah dihafal raja. Jadi malam itu mengarang syair yang terbaik, jadi syair. Bila kata syairnya dihitung di juga dinilai juga keindahan syairnya sesuai ilmu arutnya. Ini ahli syair, ahli bahasa. Malam yang dimulai syair, pasti raja ini kada mungkin hafal. Karena malam itu juga mengarang. Hampir beratan nangka itu peserta ini. Lalu peserta pertama maju malam tadi hanya mengarang syair, tidak mungkin raja bisa hafal. Raja bacakan syair kamu, dibacakan raja ini sekali dengar langsung hafal. Aku hafal aja raja. Takjub dah ini. Mun kada percaya ya, yang akan dibaca sama raja. Dasar bujur.
Dasar bujur hafal raja. Ternyata kuat hafalan sekali dengar langsung hafal. Asal ada percaya, bilang, mana mungkin wahai Tuan Raja, saya tadi malam baru mengarang, tidak ada di kitab manapun, di diwan manapun. Ya, ini apa nih kisahnya? Sarik nih, ibaratnya sarik itu asal. Kenapa nih? Kan dapat hadiah. Ya Raja, kalau pada percaya, bini mungkin hafalnya sendiri. Anak bini bacakan, bini mendengar dua sudah dari penyair dari Raja. Bininya hafal dua sekalinya, bini dua kali sudah mendengar dari penyair dari Raja. Pun kata anakku juga hafal dari Raja. Anaknya mendengar dari penyair Raja lawan bini lawan mamanya. Pun kata percaya pembantu hafal dua dari Raja. Habis sudah penyair tadi angkat tangan, kededa yang dapat hadiahnya. Itu Raja Bahari kuat hafalannya. Nah, padahal Raja sibuk mengurus apa nih, bantuan sosial, ngulah jembatan, ngulah jalan supaya nyaman, membantu fakir miskin, memberikan apa bantuan sosial, menyantuni orang fakir, janda dan seterusnya. Ada satu buka buku Raja Bahari itu, tapi hafalannya kuat, apalagi santri ini. Nah, ya, jadi taubah itu pintu agar ilmunya kuatnya. Jadi bila ilmu itu kuat, nyaman menghafal, nyaman Pak. Ya, mudah-mudahan berataan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Halal bil halal berataan, halal bil halal. Zuhur sudah, ya kita halal kita ridho, ya kerelaan. Ya, Habib Ali nitip salam buat pian berataan. Mudah-mudahan kena majelisnya akan datang diisi oleh guru kita Habib Ali bin Hasan Al-Kahfi wal afiyah wa qul afiyah Fatihah Rasulullah nabi wal khalis maqbul husna ta'rifat dalalatan wa yusul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.